Kalau perjuangannya mungkin naik turun ya. Perjuangannya lebih bagaimana meyakinkan diri saya sendiri bahwa sukses itu bukan hanya tentang harta, sukses itu bukan hanya tentang uang, sukses itu bukan tentang hanya apa yang bisa kita beli, tapi sukses itu untuk saya adalah ketika saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ketika saya bisa berjuang untuk masyarakat di sekitar saya dan membuat perubahan kecil. Sang surya menyinari dengan ramahnya. Sepintas sayup-sayup terdengar lantunan nyanyian dan gelak tawa khas celotehan anak-anak. Dari sampai akhir zaman. Ya, di balik kesibukan kota dan kepadatan permukiman, ada sisi berbeda yang terlihat di Kampung Kapasari. Pagi itu, tampak belasan anak sedang asyik menari dan berlatih seni peran. Bukan percakapan biasa, namun ini adalah ludruk. Ludruk merupakan kesenian tradisional khas Jawa Timur yang begitu melekat dengan kota pahlawan. Pulsa digawe tari, tapi gak. Percakapan-percakapan sederhana yang terucap adalah kata-kata yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih menarik memang ketika anak-anak Kapasari ini dengan piawai beradu kata dalam ludruk yang mereka bawakan. Ya, ludruk anak Kapasari ini terbentuk sejak tahun 2017. Di balik nama ludruk anak Kapasari ini, ada sosok penting yang akhirnya tidak hanya membuat kesenian tradisional ini tetap lestari. Lebih dari itu, berkat ketelatenannya, anak-anak Kapasari ini bisa berdaya dan terlepas dari pergaulan buruk. Adalah Happy Kurnia Putri, warga asli Kapasari Gang DKA Surabaya ini, merupakan inisiator lahirnya ludruk Arek Kapasari atau biasa disebut LAK. Bukan tanpa alasan, ia aktif dalam membina anak-anak di kampungnya. Kondisi permukiman yang kurang mendukung bagi masa depan anak-anak pada masa kecilnya lah yang membuat Happy mendirikan ludruk Arek Kapasari. Ya, semasa kecil kampung Kapasari ini bukanlah tempat yang nyaman untuk tempat tinggal. Apalagi kampungnya ini berbatasan hanya 10 meter dari bantaran rel. Sebagian besar kondisi ekonomi warga sulit. Banyak ibu-ibu menganggur dan anak-anak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Happy tak ingin hal ini terus terjadi di kampungnya, terutama untuk anak-anak yang tentunya masih memiliki perjalanan panjang dalam kehidupannya. Dari situ, mulailah ia berpikir untuk berani berbuat sesuatu yang berdampak baik buat kampungnya. Bahwa kesejahteraan itu bukan hanya dari suami dan istri, tapi faktor utama yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak. Nah, karena saya paham sekali bahwa lingkungan di sekitar saya tinggal ini bukanlah tempat yang nyaman dan aman gitu. Bagaimana caranya adik-adik itu punya ruang untuk mereka berkreasi, mereka belajar, mereka bertumbuh dan punya lingkungan yang menyenangkan. Itu dulu yang pertama saya lakukan waktu itu ketika di tahun 2017. Kemudian akhirnya terbentuklah ludruk Arek Kapasari sebagai wadah mereka untuk berkreasi, untuk aktualisasi, dan juga tempat kita untuk sharing dan menyelesaikan masalah. Rumah Happy selalu terbuka untuk anak-anak Kapasari. Sebelum ada ludruk Arek Kapasari, banyak anak-anak yang sering bermain atau sekedar mengerjakan tugas sekolah di rumahnya. Happy melihat anak-anak Kapasari ini memiliki bakat yang sangat potensial untuk dikembangkan. Pendekatan emosional, berbicara dari hati ke hati, komunikasi yang ia gunakan untuk mendekati dan mengajak anak-anak ini untuk melakukan kegiatan yang positif. Hingga akhirnya, Happy memutuskan untuk mengenalkan ludruk kepada anak-anak ini. Tadinya mau ini acting, pokoknya mereka maunya acting untuk aktualisasi itu. Kemudian saya pikir bahwa oh yaudah kita buat ludruk Arek Kapasari.
dan prosesnya saya harus belajar waktu itu memang, karena saya bukan dari jurusan ludruk atau seperti apa, jadi saya memang harus belajar, saya harus mencari tahu, kemudian saya harus menemani mereka dan membantu mereka untuk mengolah emosi mereka, sehingga mereka akan bisa stabil dan mereka bisa berkembang dengan baik di ludruk Arek Kapasari. Hari demi hari berlalu, ludruk Arek Kapasari mulai berkembang. Pentas awal mereka bermula dari gang kecil. Happy bercerita saat itu, anak-anak tampil hanya di panggung kurang dari 3 meter. Semangat Happy untuk memotivasi anak-anak ludruk Kapasari agar semakin berkembang, nyatanya berbuah manis. Saat ini tampil di panggung besar dan berbagai acara pemerintahan sudah menjadi langganan mereka. Namun lebih dari itu, perasaan bangga Happy justru karena banyak perubahan positif pada diri anak-anak Kapasari. Untuk ludruk Arek Kapasari itu saya lebih ke anak-anaknya gitu. Jadi kalau yang dulu waktu mereka gabung di LAK itu masih ada yang introvert, masih ada yang dari broken home bahkan nggak mau bicara, sampai akhirnya berani acting di depan banyak orang dan sebagainya. Itu menurut saya sudah prestasi sih, itu sudah perubahan. Kemudian dengan banyaknya remaja yang gabung ke kami, bahkan setelah mereka masih remaja, mereka masih mau bergabung di ludruk Arek Kapasari, itu kan berarti menandakan bahwa memang ludruk Arek Kapasari ini adalah wadah yang dibutuhkan. Dari beranggotakan 7 orang anak, saat ini ludruk anak Kapasari sudah memiliki lebih dari 20 anggota. Dan banyak di antara anak anggota ludruk Kapasari yang memiliki banyak prestasi. Akila Adelin salah satunya. Akila yang sudah bergabung dengan ludruk Arek Kapasari ini selama 2 tahun ini, awalnya merupakan anak pemalu. Namun kini, Akila menjadi sosok yang percaya diri, berani, dan berprestasi. Jadi awal-awalnya itu Kak, saya diajak sama Tante Happy-nya sendiri. Dari kelas 3 saya diajak, dan kebetulan saya anaknya agak malu-malu, agak introvert sedikit. Terus karena diajak sama Tepi, akhirnya mulai berani buat tampil di depan umum, bicara di depan umum, lebih percaya diri dan nggak takut-takut lagi. Belum lama ini ia berhasil memenangkan lomba sebagai Cak dan Ening Cilik Surabaya. Eksistensi ludruk Arek Kapasari menjadi salah satu bukti keberhasilan Happy dalam memberdayakan anak-anak. Kini anak-anak Kapasari tanpa takut dan malu untuk mengekspresikan minat dan bakatnya. Berlatih di gang kecil dan sempit bukan kendala bagi mereka. Keinginan mereka untuk berkembang dan meraih setiap impian mereka yang jauh lebih besar itulah yang akhirnya membawa ludruk Arek Kapasari menjadi bertumbuh dan berkembang seperti saat ini. Bagi Happy, pencapaian ini tentu tak ternilai harganya. Jadi ketika saya melihat setiap dari mereka itu berjuang, kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka mau, atau mereka bisa merubah diri mereka, itu yang terasa itu adalah bahagia dan bangga. Ludruk Arek Kapasari menjadi salah satu bukti perjalanan panjang Happy Kurnia Putri yang kini berbuah manis. Ya, ludruk Arek Kapasari ini terbentuk bukan karena kebetulan. Jauh sebelum berdiri ludruk Arek Kapasari, Happy justru telah mengenalkan usaha batik pada ibu-ibu sekitarnya. Kini bisnis itu dikenal dengan nama Batik Galuh Surabaya. Batik Galuh Surabaya bisa dibilang menjadi langkah awal yang akhirnya kini banyak mengubah citra kampung Kapasari. Mungkin karena saya juga berada di kampung ya, jadi saya paling paham sebenarnya apa sih permasalahan yang ada di situ. Kemudian dari berdasarkan data, memang karena saya juga terlibat dalam pendataan gitu, jadi saya tahu sekali bahwa masyarakat atau ibu-ibu di kampung saya ini kurang berdaya. Nah dari situ akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana caranya kita bisa memberdayakan ibu-ibu ini menjadi sesuatu yang menghasilkan untuk rumah tangga mereka. Nah itu sih sebenarnya awalnya itu. Semakin kesini semakin banyak pula yang menerima manfaat dari Galuh Surabaya seperti itu.
Sekitar tahun 2014, Happy mulai mengumpulkan beberapa ibu-ibu untuk diajak berdiskusi. Dari beberapa pelatihan yang pernah ia ikuti, membatik menjadi salah satu bisnis yang potensial. Yang terfikir olehnya saat itu adalah bagaimana membuat bisnis yang mudah dan cepat menghasilkan uang. Akhirnya, batik ikat kontemporer menjadi pilihannya. Tentu tidak mudah untuk meyakinkan ibu-ibu itu. Dari sekian banyak ibu rumah tangga yang ia ajak untuk merintis usaha batik, akhirnya hanya 3 orang saja yang berminat. Nekat ya Mbak ya, karena waktu itu saya pikirnya bahwa seperti ini, dompet saya itu nggak ada isinya, cuman ada segitu, 350.000 itu pun sisa dari beasiswa S1 saya. Waktu itu saya dapat beasiswa dari UNER kan. Nah terus kemudian saya matur nih ke ibu, Bu, Ibu punya uang segini gitu. Kemudian ibu, oh ibu ada segini. Ya sudah, ini gimana caranya dikelola buat modal. Tentunya tim saya waktu itu yang hanya 3 orang ini, itu memang benar-benar mereka itu yang rajin ya dan sabar. Karena waktu itu hampir 4-5 bulan itu mereka nggak saya gaji. Jadi di awal itu 4-5 bulan itu kita benar-benar bagaimana uang itu muter sampai banyak dulu. Itu uangnya kita simpan. Nah setelah itu barulah saya bisa menggaji itu setelah 5 bulan kemudian. 2 tahun pertama menjadi waktu-waktu yang berat baginya untuk melebarkan usaha ini. Namun ia tak pernah putus asa. Dukungan penuh dari sang ibu nyatanya juga menjadikan Happy sosok yang kuat dari waktu ke waktu. Jadi waktu itu saya memang pengen sekali ya bekerja di kantor atau BUMN atau semacam itu. Tapi kemudian ibu adalah faktor utama bahwa beliau berkata bahwa sebaik-baiknya seseorang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari situ akhirnya saya, dengan membuat Galuh Surabayaan ini saya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Itu saya rasa hidup yang seperti itu lebih bermakna. Bak pelita bagi setiap jalan yang ditempuh Happy. Sang ibu selalu mendukung keinginan Happy untuk memberdayakan perempuan dan anak di kampungnya. Bagi sang ibu, pendidikan tinggi yang dimiliki Happy saat ini akan bermanfaat jika bisa dibagikan kepada masyarakat. Saya ajak ngobrol, ayo bisa merubah kampung ini, merubah anak-anak supaya tidak terjerumus seperti itu. Ya itu tadi, mereka kan saya sekolahkan tinggi, harus punya pemikiran untuk lingkungannya, tidak boleh egois. Kalau soal pendapatan, soal itu, ya Allah itu tidak sare, pasti ada. Hari demi hari ia lalui, dari yang semula 3 orang ibu rumah tangga, perlahan semakin bertambah hingga menjadi belasan orang. Ibu-ibu yang tadinya tidak memiliki penghasilan, kini mulai berdaya dan mandiri. Tini merupakan salah satu ibu rumah tangga Kampung Kapasari yang bergabung saat awal Galuh Surabayaan terbentuk. Sebelum bergabung Galuh Surabayaan, ia hanyalah ibu rumah tangga. Sementara sang suami merupakan kuli bangunan. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan 2 orang anak yang bersekolah, tak dapat dipungkiri penghasilan yang diberikan suaminya masih kurang. Sutini juga sempat bekerja di warung tetangganya untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun ternyata hal tersebut belum cukup. Awal mula ia bergabung dengan Galuh Surabayaan karena diajak Happy. Tini meyakini bahwa niat baik Happy ini dapat memberikan perubahan bagi kehidupannya. Keyakinan ini ternyata terbukti dan mengantarkan Sutini ke kehidupan yang lebih baik. Bahkan ia bisa menabung dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikut Pak Happy ini mungkin sekitar tahun 2014 hingga sekarang ini, ya alhamdulillah, daripada di rumah nggak ada kerjaan apa-apa sambil jaga anak di rumah, lumayan ada pemasukan tambahan uang belanja buat jajan anak. Nggak tahu apa-apa, awal mulai diajak ini sama ibu, sama Mbak Happy, latihan di kelurahan, itu di kecamatan. Dari modal yang bermula hanya Rp500.000, kini menghantarkan Happy dan anggota Galuh Surabayaan mendapatkan omset belasan juta rupiah per bulannya. Bahkan kesuksesan Galuh Surabayaan juga turut berkontribusi dalam terbentuknya Ludruk Arek Kapasari.
Happy dan ibu-ibu lainnya bersepakat untuk mengambil 10% penghasilan dari batik untuk pengembangan anak-anak. Kalau batik ya, kita kan awalnya jalannya ke batik ya Mbak ya. Galuh Surabaya itu adalah kain ikat kontemporer gitu. Modalnya adalah sisa uang beasiswa saya sebesar 350.000 yang kemudian ditambah ibu sekitar 150, jadi 500.000 itu untuk beli kain dan juga beli pewarnaan. Dari uang itu kemudian saya putar. Alhamdulillahnya tim kami sangat sabar. Jadi mereka sabar untuk menunggu hasilnya, sabar untuk itu sampai sekarang kami bisa punya dampingan anak-anak Ludruk Arek Kapasari seperti itu. Batik Galuh Surabaya semakin dikenal masyarakat. Bahkan batik milik Happy ini selalu ada di event-event pemerintah kota. Perubahan demi perubahan yang ia impikan di kampungnya kini mulai terwujud satu persatu. Bahagia pasti, namun lebih dari itu, kampung Kapalsari yang kian maju tidak lagi dipandang sebelah mata setelah banyak warganya yang mulai berdaya. Pintu rumah Happy Kurnia Putri selalu terbuka untuk warga Kapasari. Hampir setiap hari ada saja kegiatan di rumah sekaligus galeri batik Galuh Surabaya. Entah itu sekedar membatik, berlatih ludruk, atau anak-anak yang membutuhkan bantuan dalam pelajaran sekolahnya. Ya, tidak dapat dipungkiri bagi warga Kapasari, Galuh Surabaya dan ludruk Arek Kapasari bukan sekedar bisnis atau kegiatan semata. Namun, mereka menganggap dua kegiatan itu mereka anggap sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk saling berbagi. Bagi Happy, kesuksesan Galuh Surabaya dan ludruk Arek Kapasari bukan hanya karena upayanya saja. Banyak pihak lain yang turut terlibat dan mendukung mimpinya ini. Sebenarnya lebih ke moral support ya. Jadi ketika mereka berkata bahwa, ayo kamu bisa Mbak, gitu. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa, oh jangan Mbak Happy, oh ini nggak bisa, nggak boleh seperti ini. Tapi mereka selalu bilang bahwa, oke kita akan support penuh. Mbak Happy mau ngapain? Mbak Happy mau buat apa? Kita akan ada di belakang Mbak Happy, kita akan terus mensupport Mbak Happy gitu. Jadi itu sih lebih ke situ ya, gitu. Kalau untuk masyarakat dan juga keluarga. Tapi kalau untuk pemerintahan lebih kepada fasilitasi. Contohnya seperti teman-teman LAK itu mereka menyediakan tempat ya. Jadi kita memang dilingkan dengan dinas-dinas yang terkait, kemudian kita juga dilingkan dengan sekolah yang memang mereka punya alat-alatnya untuk anak-anak LAK berlatih, seperti itu. Pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu pihak yang mendukung Happy dalam mengembangkan batik Galuh Surabaya dan ludruk Arek Kapasari. Dukungan tersebut mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga mempromosikan karya-karya Happy Kurnia Putri dalam berbagai event. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk kader-kader seperti ini. Jadi pelatihan untuk dia bisa memberdayakan perekonomian di wilayahnya melalui program UPPKA, yaitu upaya peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Kita latih sampai beberapa bulan, terus kita lihat minatnya di mana. Apakah minatnya itu terkait kuliner, terkait pembuatan souvenir dan lain-lain. Nah, kebetulan Mbak Happy minatnya itu di batik. Dan selain pelatihan kita juga mensupport untuk pemasarannya. Jadi kalau ada event-event yang tingkat provinsi, nasional selalu kita ikutkan. Selain itu juga Mbak Happy punya kreativitas yang tinggi, di mana dia juga melakukan pembinaan pada anak-anak ya. Ketertarikannya pada anak-anak cukup tinggi. Jadi dia punya sanggar ludruk, dan sanggar ludruk ini juga kita berdayakan untuk memberikan pesan-pesan pada masyarakat. Misalnya pesan tentang ayo cegah stunting, ayo ber-KB, ayo cegah pernikahan dini dan sebagainya. Semua dukungan dari berbagai pihak sangat bermakna bagi Happy dalam misinya untuk merubah kampung Kapalsari menjadi lebih baik. Namun baginya ada satu sosok penting yang sangat berpengaruh baginya
sehingga Happy bisa termotivasi untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak di Kampung Kapasari. Sosok itu adalah Ninis Suliastiorini. Ninis merupakan ibu kandung Happy Kurnia Putri. Bagi Happy, dukungan dan doa ibunya inilah yang akhirnya membuat Happy bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Ninis selalu menanamkan pada anak-anaknya harus menjadi anak yang berbudi pekerti dan bermanfaat untuk sekitarnya, terlebih untuk lingkungannya tinggal. Apa yang sang anak raih saat ini pun tak terlepas dari doa-doanya. Kalau saya sih sarjana itu bukan mencari pekerjaan, Mbak. Tapi kalau saya berpikirnya anak saya itu niatnya saya sekolahkan tinggi supaya yang pertama dia punya budi pekerti yang baik. Yang kedua ben iso berguna. Paling tidak buat saya dan buat masyarakat. Pekerjaan itu, rezeki itu yang ngatur yang kuasa. Seberapapun kalau kita bersyukur itu akan jadi enak, akan jadi nikmat. Dan yang paling penting buat saya, anak saya bahagia karena dia bermanfaat. Satu persatu mimpi Happy untuk mewujudkan kampung yang berdaya mulai terwujud. Baginya, kebahagiaan ini tidak ternilai harganya. Bahagia. Yang pertama alhamdulillah, pasti yang terucap adalah alhamdulillah akhirnya something yang saya inginkan dari saya kecil gitu, yang punya lingkungan aman, lingkungan nyaman untuk belajar, lingkungan aman untuk bersosialisasi gitu. Itu sekarang terlaksana meskipun sekarang saya sudah dewasa dan itu yang menikmatinya adalah generasi setelah saya. Tapi itu sudah something yang sangat saya syukuri. Alhamdulillah dan bahagia tentunya, bahagia tentang apa yang sudah terjadi dan perubahan apa saja yang sudah ada di kampung saya ini gitu. Kini, anak-anak Kapasari bebas bermain-main di luar rumah. Para ibu yang tadinya menganggur mulai berdaya dan memiliki pekerjaan sambilan. Kampung Kapasari Gang DKA yang dulunya mencekam, kini berubah menjadi kampung yang hangat, kampung yang memiliki warga yang berdaya.